Hai everyone, balik lagi di channel pembahasan berita Muara Sungai. Di video kali ini aku mencoba membahas mengenai isu yang tengah berkembang yang menyebutkan beberapa anggota Dewan dan Menteri Keuangan seperti Sri Mulyani mundur dari jabatannya. Sebelumnya terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah subscribe dan mendukung channel YouTube ini untuk berkembang lebih baik lagi. Baiklah, kita akan langsung ke pokok pembahasannya. Isu mengenai mundurnya beberapa orang pejabat negara santer terdengar baru-baru ini. Sebut saja Ahmad Sahroni, Nafa Urba, Uya Kuya, Eko Patrio, dan yang terbaru menyebutkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani masif diberitakan mundur dari jabatannya. Benarkah demikian? Seperti yang aku lansir dari portal media CNBC Indonesia, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urba sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Nasdem. Adapun langkah untuk menonaktifkan kedua kader DPP Partai Nasdem berlaku efektif terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. Dalam siaran pers resmi yang ditandatangani oleh Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Nasdem Hermawi F. Taslim mengungkapkan alasan partai menonaktifkan kedua kadernya dilatar belakangi oleh berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan daripada wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat, dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. Surya Paloh juga mengungkapkan Partai Nasdem menyatakan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya. Lebih lanjut, Surya Paloh menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai Nasdem. Sebelumnya, Sahroni telah lebih dulu digeser dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sebagai anggota Komisi 1 DPR. Sementara posisi Wakil Ketua Komisi 3 diisi oleh Rusdi Pasesu yang sebelumnya anggota Komisi ke-4 DPR. Sahroni diketahui memberikan komentar pedas terkait protes dan komentar warga terhadap anggota DPR. Kediaman dirinya diketahui juga ikut digerusuk oleh massa dalam demo berkepanjangan yang terjadi sepekan ini. Terkait dengan demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat, Ahmad Sahroni sendiri juga telah buka suara nih. Dirinya menyatakan mendukung total evaluasi tunjangan yang diterima para anggota DPR dan berjanji katanya tunjangan yang akan ia peroleh diberikan ke masyarakat, gitu sih katanya ya. Nah, ia juga berharap para anggota DPR lain juga berlaku demikian. Sementara itu mengenai penonaktifan Eko Patrio dan Uya Kuya, Portal Detik.com melaporkan bahwa pada Minggu 31 Agustus 2025, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, mengumumkan bahwa DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN. Viva Yoga Mauladi mengatakan mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan saudaraku Surya Utama atau Uya Kuya sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. Viva Yoga berharap masyarakat dapat bersikap tenang menyikapi permasalahan yang terjadi saat ini. Ia ingin kepercayaan kepada Presiden Prabowo terus terjaga. PAN menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Nah, bagaimana dengan kabar mundurnya Sri Mulyani dari Kabinet Merah Putih? Seperti yang aku lansir dari Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah isu terkait yang menyebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mundur dari kabinet. Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada 31 Agustus 2025, Airlangga mengatakan hal tersebut tidak benar adanya. Airlangga memastikan Sri Mulyani hadir dalam rapat kabinet yang digelar pada hari ini. Ada. Tadi ibu ada di dalam ikut rapat, ujarnya ya.
Well, apakah maksud dari penonaktifan para anggota dewan yang dialami oleh Ahmad Sahroni, Nafa Urba, Eko Patrio, dan Uya Kuya tersebut? Apakah memang mereka tergolong dipecat atau bagaimana? Berikut aku kasih tahu ya teman-teman. Lagi-lagi aku cari tahu nih apa itu maksud dari penonaktifan anggota DPR dari berbagai sumber, dan aku nemu penjelasan dari portal media tempo.co yang mengulas penjelasan dari Ibu Titi Anggreni, dosen hukum tata negara Universitas Indonesia. Beliau mengatakan istilah nonaktif bagi anggota DPR tidak dikenal dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Menurutnya, langkah partai politik yang menyatakan menonaktifkan kadernya di DPR lebih merupakan kebijakan internal, katanya, bukan mekanisme hukum yang berdampak langsung pada status keanggotaan parlemen. Undang-Undang MD 3 tidak mengenal istilah nonaktif, yang ada hanya mekanisme pergantian antar waktu atau PAW. Ia lebih lanjut menjelaskan proses PAW diatur dalam pasal 239 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Mekanismenya itu katanya dimulai dari usulan resmi partai kepada pimpinan DPR, kemudian diteruskan kepada Presiden. Presiden lantas mengeluarkan keputusan Presiden untuk memberhentikan anggota DPR yang bersangkutan, sekaligus menetapkan penggantinya, yakni calon legislatif dengan suara terbanyak berikutnya di daerah pemilihan yang sama pada pemilu terakhir. Selama proses itu belum ditempuh, Titi menegaskan anggota DPR yang dinyatakan nonaktif oleh partai tetap sah sebagai anggota dewan dengan seluruh hak dan kewajiban. Nah, meski begitu, Titi menilai demi menjaga marwah pribadi dan kredibilitas partai, anggota DPR yang bersangkutan sebaiknya memilih mengundurkan diri secara sukarela, katanya. Nah, dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan agar partai politik untuk tidak memainkan istilah yang tidak diatur dalam perundang-undangan. Gunakan bahasa yang tegas dan sesuai ketentuan formal, jangan ambigu. Kalau tidak, ini hanya seperti drama untuk meredam masalah sesaat. Titi menilai drama penonaktifan anggota DPR Ahmad Sahroni, Nafa Urba, Eko Patrio, hingga Uya Kuya hanya untuk meredam amarah publik sesaat. Dia juga mengingatkan peraturan Komisi Pemilihan Umum juga tak disebutkan di ihwal aturan nonaktif tersebut. Yang ada hanya meninggal, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Nah, sampai di sini teman-teman informasi yang bisa aku bagi ke kawan-kawan mengenai apa itu penonaktifan, kenapa masih ini ya. Seperti misalnya anggota dewan kita katanya dinonaktifkan, apa itu gitu ya. Sampai di sini teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.